بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. أيها الطلاب والطالبات من فصل التاسع بمعهد حسن الخاتمة، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا عن كتاب النكاح، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو الطلاق. الطلاق perceraian. Talak adalah sebuah nama atau istilah untuk terurainya atau terlepasnya ikatan pernikahan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang tolak itu sendiri. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaqu marratan. Di ayat yang lainnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan ayat-ayat yang lainnya. Bahkan talak ini sendiri menjadi sebuah nama di dalam surat Al-Quran, yaitu surat At-Talaq yang berada di juz ke-28. Kemudian di dalam hadis pun banyak juga membahas tentang masalah talak. Di antaranya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata thumma raja'aha. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menceraikan Siti Hafsah kemudian merujuknya kembali. Wa talaqu darbani sarihun wa kinayatun. Talak itu ada dua macam. Ada talak sharih dan ada talak kinayah. Talak sharih adalah talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas. Sedangkan talak kinayah adalah talak yang menggunakan kata-kata sindiran. Fasarihu thalathatu alfaz. Talak sharih ada 3 lafal atau 3 lafal. At-talaq, al-firaq, as-sarah. Talak artinya cerai, firaq artinya pisah, sarah artinya lepas. Ini semua menandakan tentang perceraian. Wala yaftaqiru sarihut talaqi ila niyyah. Talak sharih ini tidak membutuhkan kepada niat. Jadi ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, talaqtuki, saya cerai kamu, maka ini tidak usah ditanyakan lagi, niat kamu apa? Karena ini sudah jelas, bahasanya pun jelas, saya menceraikan kamu, berarti sudah jatuh talak. Kemudian tentang talak kinayah. Wal kinayatu kullu lafdhin ihtamala at-talaq wa ghayruhu. Talak kinayah adalah talak dengan kata-kata yang bisa memungkinkan
berarti cerai ataupun yang lainnya. Contohnya misalkan suami mengatakan kepada istrinya, irji'i ila baiti abiki. Ayo kamu pulang ke rumah bapakmu. Wa yastaqiru ila niyyah. Tolak kinayah ini membutuhkan kepada niat. Jadi tadi ketika suami mengatakan ke istrinya, silahkan kamu pulang ke rumah orang tuamu, maka harus ditanyakan dulu niatnya apa. Apakah niatnya menceraikan atau bukan? Kalau niatnya menceraikan, maka jatuh talak. Sedangkan kalau niatnya hanya menyuruh pulang untuk menengok orang tuanya, berarti tidak jatuh talak. Wan nisa'u fihi darbani. Perempuan di dalam perceraian mereka ada dua kelompok. Yang pertama, darbun fi talaqihinna sunnah wa bid'ah. Kelompok pertama adalah perempuan-perempuan yang pada penalakan mereka itu ada yang sesuai dengan sunnah dan ada juga yang bid'ah. Wahunna zawatul haid. Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang masih bisa haid. Fasunnatu an yuqi'a at-talaq fi tuhrin ghayra mujami'in fihi. Talak sunnah adalah suami menjatuhkan talak ketika si istri dalam keadaan suci dan dia tidak mencampurinya di masa suci tersebut. Jadi talak sunnah di sini adalah bukan berarti menceraikan itu hukumnya sunnah. Akan tetapi maksudnya adalah sesuai dengan aturan. Jadi talaknya sesuai dengan hukum syariat. Karena nantinya ada yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah, yang sesuai dengan hukum itu adalah suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika si istri dalam keadaan suci dan dia tidak mencampurinya di masa suci tersebut. Wal bid'atu an yuqi'a at-talaqa fil hayd. Sedangkan yang beda adalah suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid. Au fi tuhrin jama'aha fihi. Atau suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci tapi dia sempat mencampurinya di masa suci tersebut. Ada sebuah contoh ketika seorang sahabat menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid. Lalu diketahui oleh bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwasannya Abdullah menceraikan istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab, murhu fal yuraji'ha. Suruh Abdullah untuk merujuk kembali istrinya. Jadi menceraikan istri dalam keadaan haid adalah bid'ah, tidak diperbolehkan, dan yang menceraikan istrinya di masa suci, tapi di masa suci tersebut dia sempat mencampuri istrinya. Disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah tolak bid'ah ini jatuh talak ataupun tidak. Wadarbun laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'ah. Kemudian kelompok yang kedua adalah
perempuan-perempuan yang pada penalakan mereka itu tidak ada yang sunnah ataupun bid'ah. Jadi tidak termasuk sunnah ataupun bid'ah. Siapa saja mereka? Nah, mereka ini ada 4 orang. Wahunna arba'un. As-saghiratu yang pertama, perempuan yang masih kecil. Wal ayisah, yang kedua adalah perempuan yang sudah terputus dari haid. Kemudian yang ketiga al-hamil, perempuan yang sedang hamil. Kemudian yang keempat al-mukhtali'ah allati lam yadkhul biha, istri yang menggugat cerai yang mana suaminya belum mencampurinya. Jadi ketika seorang suami menceraikan istrinya yang masih kecil ataupun yang sudah menopause atau yang sedang hamil, ataupun kemudian istri yang gugat cerai, maka itu tidak ada yang termasuk sunnah ataupun bid'ah. Jadi boleh-boleh saja. Tentunya sekali lagi bahwasanya talak ini adalah sebuah jalan keluar terakhir, di mana sudah tidak bisa lagi disatukan. Jadi jangan sampai talak ini dijadikan jalan pertama dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Jadi ketika sudah tidak ada lagi jalan lain, maka baru diperbolehkan untuk talak. Kalau dalam kedokteran mungkin ibarat operasi. Operasi itu ditempuh ketika tidak ada cara lain untuk mengobatinya kecuali dengan operasi tersebut. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan inna abghadul halal indallahi at-talaq atau kama qala. Jadi bahwasanya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwasanya derajat hadis ini adalah dhaif. Wa yamlikul hurru salasata tatliqatin. Laki-laki merdeka mempunyai 3 kali talak. Wal abdu tatliqataini, sedangkan hamba sahaya mempunyai 2 kali talak. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Nah, maksud di sini adalah talaknya talak raj'i atau talak yang masih bisa untuk kembali lagi. Dia memiliki 3 kali talak. Kalau misalkan ketika dia menceraikan istrinya yang ketiga kalinya, maka si suami nantinya tidak bisa kembali lagi atau tidak bisa rujuk lagi. Jadi yang bisa rujuk lagi hanya 2. Ketika sudah menceraikan dengan talak yang ketiga, maka suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya lagi. Nanti ada pembahasannya di rujuk. Wa yasihul istithna'u fi at-talaqi idza wasalahu bihi. Mengucapkan kata kecuali di dalam talak itu sah jika kalimat yang sebelum kata itu disambungkan dengan kalimat yang sesudahnya. Contoh misalkan, saya cerai kamu talak 3 kecuali 2. Atau contoh yang lain, saya cerai kamu talak 2 kecuali 1. Nah, di sini maka yang dianggapnya adalah talak 1. Nah, di sini sendiri sebenarnya ada perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah talak ketika mengucapkannya berjumlah. Contoh tadi, saya cerai kamu talak 2. Apakah nantinya jatuh talak 2 atau talak 1? Kemudian, saya cerai kamu talak 3.
apakah nantinya jatuh talak 3 atau talak 1. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika jumlah talaknya berbilang, maka itu jatuh sesuai yang diungkapkan. Makanya di sini ketika ada istisna, pengecualian pun diperbolehkan. Saya cerai kamu talak 2 kecuali 1. Berarti dianggapnya jatuh talak 1. Wa yasihu ta'liquhu bis-sifati wasy-syarti. Dan boleh menggantungkan talak dengan sifat dan syarat. Contohnya ketika suami mengatakan kepada istrinya, in kharajti minal baiti bighairi izni fa anti taliq. Jika kamu keluar rumah tanpa izinku, maka saya cerai. Nah, ketika si istri keluar tanpa izin dari suami, maka jatuhlah talak. Wala yaqa'u talaq qabla nikah. Perceraian tidak jatuh sebelum terjadinya pernikahan. Jadi bagaimana mau menceraikan kalau dia tidak mempunyai istri? Wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 orang yang talaknya tidak akan jatuh. Jadi tidak dapat menjatuhkan talak. Ketika keluar kata-kata talak dari mulut mereka, maka talaknya tidak jatuh, tidak dianggap. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah as-sabi, anak kecil. Kemudian al-majnun, orang gila. An-naim, orang tidur. Dan yang terakhir al-mukrah, orang yang dipaksa. Jadi keempat orang ini ketika keluar kata-kata talak dari mulut mereka, maka tidak dianggap. Anak kecil itu belum paham apa yang dia ucapkan. Orang gila tidak sadar apa yang dia perbuat juga. Orang tidur, dia juga tidak sadar apa yang dia ucapkan atau dia lakukan ketika sedang tidur. Sedangkan orang yang dipaksa, ini bukan dari kehendak dirinya juga. Di dalam hadis disebutkan, rufi'al qalamu an salasin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Itu tidak dituliskan. Yang pertama, anin naim hatta yastayqiz. Dari orang tidur sampai dia bangun. Sampai dia paham apa yang dia ucapkan atau dia lakukan. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia dewasa. Wa anil majnun hatta yaqil. Dari orang gila sampai dia sehat kembali, sadar kembali. Sedangkan yang dipaksa, jangankan masalah perceraian, masalah akidah saja itu dimaafkan. Contohnya Ammar bin Yasir ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, kemudian akhirnya setelah disiksa sedemikian rupa, akhirnya terpaksa mengucapkan kata-kata tersebut, Allah memaafkannya dan tidak dianggap sebagai orang yang kafir. Para santri semuanya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran ala ihtimamikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.